Nah, halo dunia, halo ini halo guys, jumpa lagi di channel Gian Kelana guys, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Ini sore hari pada tanggal 4 Mei Minggu, tepatnya hari Minggu 4 Mei 2025. Saya sudah berada di lokasi pekerjaan proyek normalisasi sungai yang berada di Kali Gabus guys, dan saya sudah berada di lokasi tepatnya penancapan besi seatbelt ini. Tadi di dekat Suropati yang merupakan titik awal pintu airnya guys, yang mulainya pekerjaan proyeknya itu ternyata ditutup guys. Jadi saya lewat belakang dan ini tampak jadi kemacetan. Nah, dan ini tuh lokasinya berada di depan Villa Gading Harapan 5 guys. Tampak sudah terpasang budgetingnya, tinggal penutupan buat dicor ke depannya. Dan sebelah kiri ini adalah Pasar Gabus. Ini sore hari guys, tepat di depan gerbang Villa Gading Harapan 5. Dan ini sudah terpasang guys, tinggal pengecoran yang mungkin akan dilakukan keesokan hari atau setelah proses pekerjaan yang tadi itu selesai, karena ada tahapannya guys. Kita akan susurin terus sampai menuju ke Suropati Residen. Ini akan diuruk ini guys setelah. Nah, ini yang sudah jadi begini guys bentukannya tuh, sudah terpasang caping beam dan sudah rapi di dekat pintu air depan Suropati Residen. Ini pintu air. Nah, ini yang sudah benar-benar udah finishing. Tinggal pengerukan, ini tinggal diuruk. Bukan pengerukan, tinggal pengurukan, diuruk. Ini harus gantian guys akses masuknya, karena ada pekerjaan proyek di mana pengerukan yang tadi di sungai, di jembatan. Ini yang sudah diuruk guys. Mungkin tinggal ada penambahan sedikit lagi karena ini masih ada space-nya guys antara coran dengan tanah yang diuruk, atau kemudian dibangun taman rumput, tapi kayaknya nanti ada pengurukan lagi guys. Nah, ini kita akan mengarah ke kali irigasi di sebelah kiri agar terlihat titik awal nanti akan menuju titik akhirnya Kali Bekasi. Kita mulai dari awal. Nah, ini adalah awal proyeknya. Dari depan Suropati Residen sudah rapi, tampak sudah teraliri sungai karena beberapa hari ini sudah turun hujan guys. Itu tadi dari sana tuh ditutup, dialihkan. Tampak terjadi kemacetan ini karena ada pekerjaan proyek yang sedang berlangsung. Dan tampak di kamera ini adalah pengerukan sungai, terutama pinggir-pinggirnya untuk dipasang turap seatbelt guys. Dan itu proses pekerjaan seatbelt sedang berlangsung. Kita akan lebih mendekat lagi guys, mudah-mudahan tidak mengganggu pengendara lain. Tampak terjadi kemacetan dan ini proses pekerjaan sedang berlangsung. Terlihat terlalu ngepres banget itu guys badan jalan dengan hammer dieselnya, karena dikeruk dan nanti akan setelah dikeruk akan diuruk guys. Nah, ini lihat proses pengerukan sedang berlangsung. Diangkut ke dump truck. Sangat riskan sekali guys karena atasnya kabel guys. Melen dikit ini udah
tarik kabel ini. Kita lihat perpindahan ininya nih, paketnya atasnya tuh. Menunduk dulu melewati kabel. Nah, aman. Baru pengerukan lagi. Paket masuk. Pinggir-pinggir dulu. Tanah tempat saya berdiri ini bergetar. Kemungkinan jembatan ini nanti akan direvitalisasi mungkin ini. Kita lihat caranya untuk mengeruk, guys. Atas dulu, baru bawah dikumpulin. Dan terlihat batang pohon terserabut dari akarnya. Angkut langsung dengan paket. Menunduk dulu. Wih deh, nyangkut kabel. Udah terlatih, guys, nggak usah diajarin. Udah profesional dia. Menunduk lagi. Set. Masuk lagi untuk mengeruk tanah. Masukin ke dump truck. Belum penuh-penuh juga ini, guys. Menunduk lagi. Nah, sekarang kita akan beralih melihat penancapan seatbelt, guys, di sebelah kanan saya. Nah, ini proses pengaitan. Ada salah satu pekerja yang mengaitkan tali seling ke seatbelt seperti biasa. Ini sudah tinggal berapa piece ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-an mungkin, guys. 10 seatbelt lagi sudah terpasang dan akan terangkat dan terangkut. Kita lihat sama-sama, guys. Pelan-pelan. Sudah berdiri tegak, baru diangkat. Nanti akan ada yang menerima pekerja yang berada di lokasi malnya itu, guys, agar lurus. Langsung masuk loh. Tampak pekerjanya belum bergerak, guys. Nah itu langsung terkait ya, guys, langsung terkunci itu, karena sudah disetting untuk betonnya itu ada lubang cekungan dan satunya cembung, guys. Jadi buat pengunci, pengait, masing-masing beton langsung terkait. Diangkut lagi, diangkat lagi, lepaskan, der.
Kemudian akan melepas tali seling yang berada di kail. Tampak di belakang saya ini ramai banget kendaraan, guys. Nah, itu di sebelah kiri. Ekskavator mulai membersihkan area-area yang tadi puing-puing sempat berantakan, guys, karena truknya dan truknya sudah berjalan. Ternyata cuma dipindah ke situ, guys. Hanya berjarak sekitar 50 meter, nggak sampai itu. Nah, itu truknya. Truk jomplangan. Kirain mau dibawa ke tempat pembuangan. Mungkin itu buat nguruk yang sebelah sini nanti, guys. Turap-turap yang sudah terpasang, karena ini tampak sudah rapi, sudah dibobok, tinggal pemasangan cor bagian atas, cabing beamnya. Mungkin sementara menyelesaikan proyek penancapan seatbelt dulu. Jadi ada tahap-tahapannya, guys. Terakhir saya bikin konten ngevlog itu di sebelah sana, guys. Baru selesai, sekarang sudah sampai di sini. Nah, itu tampak, wih, kirain kena kepala. Kailnya turun untuk mengangkut piston hidrolik. Sudah tersambung dan akan kita lihat rangkat piston hidroliknya. Set, tarik. Akan kita lihat sama-sama penancapan seatbelt untuk berikutnya. Bentuk piston armernya sudah terangkat, nanti akan menancap di besi beton seatbeltnya, guys. Sedikit demi sedikit diarahkan oleh petugas karyawan yang di bawah, pekerja yang di bawah nih, guys. Membantu mengepaskan sedikit lagi. Nah, masuk. Turun dikit-dikit. Set, masuk. Bentar lagi akan terdengar proses penancapan yang beton. Hidrolik udah turun angkatan pertama. Dan ini dump truknya sudah datang lagi, guys. Sementara ekskavator berhenti sejenak, istirahat. Kita lihat pemasangan seatbelt lagi, penancapan. Langsung der. Terlihat ada apinya tadi, guys, karena gesekan atau apa itu.
tempat saya duduk ini bergetar, guys. Sekali lagi. Tampak 3 pekerjaan. Nah, keluar api kan, guys. Api gagal. Lanjut ya. Meledak tadi, guys. Terdengar pelan sekali. Nanti setelah mendekati area bawah akan terdengar kencang, guys, karena beban tanahnya sudah mulai padat. Sudah mulai agak keras suaranya, tekanannya menandakan tanah sudah padat di bawahnya, guys. Dihantam terus pakai hammer piston. Nanti semakin ke bawah akan terdengar lebih keras lagi, guys. Nah, sudah terdengar keras. Dan sudah selesai penancapan. Terlihat atas seatbeltnya itu terbongkar, guys, karena mendapat hantaman dari piston hidrolik. Dan kita lihat ini mesin eskavator mengalami sedikit kendala, mungkin itu tampak muncrat. Kita akan beralih ke sana, guys. Dan ini di sebelah ujung itu, guys, itu merupakan gerbang Villa Gading Harapan 5, guys. Turap-turap beson seatbeltnya sudah terpasang rapi, tersusun rapi, guys. Sudah dibobok, sudah tinggal pengecoran aja, guys. Ini makanya standby nih mesin keren hemat dieselnya. Sampai jembatan berikutnya sudah selesai, guys. Nah, ini seperti tampak di kamera, sudah rapi.
sudah dibobok semua. Dan sampai jembatan ini, dimana tadi saya merekam video penancapan sirkel dan pengerukan sungai. Jadi ini tinggal pengecoran caping beam atasnya guys, kemudian akan diuruk sebelah-sebelahnya. Itu jalanan akan semakin lebar. Kemungkinan itu tanah-tanah yang tadi dikeruk dari situ ternyata nganternya ke sini doang guys, nanti akan diisi di sini, diuruk di sini. Nah itu ada YouTuber lagi ngonten. Suasana sore hari guys, mendekati jam 5. Dan itu eskavator mungkin mengalami kendala mesin guys, karena dump truknya itu udah standby, sudah siap, tapi mesin eskavatornya lagi sedang memperbaiki mesin dia di atas. Kap mesinnya dibuka, mungkin air radiatornya. Tampak jembatan sudah retak guys, kemungkinan nanti akan dibangun ulang, mungkin ini diperlebar sesuai lebar sungai yang sudah jadi. Dan terlihat besi jembatan pun sudah keropos guys, bahkan sudah ada yang terpotong ini. Berarti mungkin nanti akan dibangun ulang nih. Tambah 2 orang sedang memperbaiki, teknisinya mungkin. Ini dump truknya sudah siaga, sudah standby. Dan terlihat masih mengalami kerusakan guys, belum. Itu apakah mungkin sudah beres? Ternyata masih belum. Oke guys, habis ini kita lanjut ke sana guys, menuju ke arah titik akhir Kali Gabus ini guys. Kali Gabus ini hilirnya di mana itu nanti akan saya visualisasikan di video, di kamera. Karena hilirnya ini bertemunya dengan Kali Busa guys, Kali Tempur, dan bersatu kemudian mengalir ke Kali JBL. Nah ternyata sudah jadi guys. Ini menunduk karena ada kabel dan akan dimuat di dump truk. Oh, tersangkut kabel guys nih, terlalu tinggi. Harus ekstra hati-hati. Bagaimanapun ini sudah pegangan dia sehari-hari guys, makanya sudah paham dia, sudah profesional. Langsung dikeruk, menunduk lagi bang kabel, set harus sungkem dulu pokoknya. Baru dimasukkan ke dump truk lagi. Oke.
Oke guys, kita akan menuju ke arah sana guys, ke arah hilir Kali Gabus. Let's go. Ini seperti yang tampak Anda lihat guys di video di kamera, ini adalah batas akhir Kali Gabus di belakang Tugu Ujungan ini guys. Nanti kita akan mendekati area di belakang sini, pertemuan Kali Gabus dengan Kali Busa guys. Jadi bertemunya tuh di sini, atau bisa disebut Kali Tempur. Lokasinya saya ini berada di setelah tol Gabus guys. Nah, ini berada di jembatan yang mengarah ke Pulau Puter atau JPL. Nah, di sana itu JPL dan ini jembatan di mana terdapat batas akhir Kali Gabus di sebelah kanan saya nih. Nah, itu guys. Ini adalah sebelah kanan saya ini Kali Gabus yang dari proyek itu guys, dari Suropati Residen. Dan yang sebelah kiri lurus ini adalah, kalau terus saja itu ke atas ke arah Kali Busa guys. Jadi pertemuannya tuh Kali Tempurnya tuh di sini pertemuannya, dan akan bersatu mengalir ke arah Kali CPL, bermuara di Kali CPL. Nah, di sana itu guys, ini bersatu dua arus sungai, dari Sungai Gabus dan Sungai Kali Busa. Lurus ke arah sana nanti akan bertemu di Kali CPL. Nanti kita akan menyusuri batas akhir kali ini yang sudah menyatu ini menuju Kali CPL, di mana mungkin jaraknya sekitar 2 km kalau dari sini. Dan nanti saya akan mengarah ke sana guys. Yuk, let's go, ikutin terus guys ke Kali CPL, pertemuan antara Kali Gabus dengan Kali Busa, dan akan bermuara di JPL. Kali CPL lanjut terus berakhir di Muara Gembong atau dekat dengan Babelan. Dan tanpa itu gerbang tol Gabus guys. Kalau dilihat dari sini, kita akan lurus menuju ke Kali CPL. Dan di depan ini adalah kolong tol exit tol Gabus. Ini masuk wilayah Desa Srijaya guys. Lurus terus kalau ke arah Pulau Puter. Kalau ke kanan yang terdekat ini ke arah Dejalen atau mengarah ke Mangunjaya. Bisa menuju ke Stasiun Tambun kalau lewat sini. Dan ini adalah jembatan Kali CPL guys. Jembatan Kali CPL, luas Kali CPL lebarnya tuh mungkin setara dengan Kali Bekasi guys, atau bahkan mungkin lebih lebar Kali CPL sini, karena Kali CPL ini berasal dari Kali Cikarang. Kalau Kali Bekasi berasal dari Kali Cikeas. Tetap aja ujung-ujungnya hulunya di Bogor juga. Dan ini penampakan Kali CPL guys, luas, lebar ke kanan. Kita akan terus menyusuri. Setelah jembatan ini ada perempatan guys. Kalau ke arah kanan itu menuju arah Kali Pisang Batu, jadi bisa menuju Cibitung. Kalau lurus terus ke arah Tamblang, Sukatani. Kalau ke kiri ke arah Babelan, Pondok Soga, atau bisa ke arah Cabang Bungin, Muara Gembong, dan sebagainya. Ayo kita lanjutkan. Nah, ini perempatannya guys. Kita akan belok ke kiri. Kalau ke kanan bisa ke arah Cibitung guys, tanpa terjadi kemacetan.
Ini sudah diperlebar, jalanannya sudah dicor. Dulunya ini masih jalan tanah. Ini arah menuju tempat mancing saya dulu guys. Sudah lama sekali ke arah Pondok Soga, dan tampak di kiri ini adalah Kali CBL. Kita akan menyusut terus sampai ketemu batas akhir kali yang bersatu tadi, Kali Gabus dan Kali Busa, bermuara langsung menuju ke Kali CBL. Dan ini Desa Srijaya guys. Setiap desa gabus pasti ada patung goloknya guys. Nah, persis di dekat tower ini guys, itu adalah hilir pertemuan dua kali tadi itu. Ini karena menghadap ke barat jadi backlight ya. Saya akan coba lebih dekat lagi. Dan ini sudah tampak, sudah diturap guys, sudah dipasang cor beton, seat belt sudah terpasang, caping beamnya. Nah, itu pertemuannya guys. Mudah-mudahan terlihat oleh kamera karena benar-benar silau sini guys. Matahari di atas nih. Bentar banget panasnya. Ini Kali CBL, dan itu adalah hilir dari pertemuan dua Kali Gabus dan Kali Busa guys. Lurus terus, ini Kali CBL, lurus terus bermuara di Muara Gembong, atau itu Muara Gembong. Ini muaranya ini menuju ke Laut Jawa. Cuma lokasinya muaranya tuh ada di Muara Gembong dan Babelan. Oke guys, kita akhirin dulu konten sore hari ini, Minggu 4 Mei 2025. Tadi sudah meliput dari awal mula proyek normalisasi sungai yang berada di pintu air Kali Gabus guys, tepatnya di dekat Suropati Residen. Kemudian mengalir Kali Gabusnya itu hilirnya ke pertemuan tadi Kali Tempur antara Kali Busa dan Kali Gabus, kemudian bersatu bertemu dan hilirnya di tempat saya berada ini guys, yang tadi sudah di video tadi ada itu di Kali CBL. Tetap tonton terus YouTube Gen Kana guys. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian atau narasi yang membingungkan ya, mohon dimaklumin karena ini reporter dadakan guys. Mumpung ada proyek yang dicanangkan oleh KDM, suruh kawal terus, suruh pantau terus. Oke, jadi monitoring progres normalisasi sungai terutama di Kali Gabus. Tetap tonton terus YouTube Geng Lana, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dukung terus channel ini agar semakin berkembang guys. Ada suara ban meletus, jadi kaget saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.